Masuk kalau anda. Sudah. Ada saya lain, suruh semua kota. Satu kali juga kasih. Sertifikat Pak. Anu saja. Ya, pegang saja, pegang. Dia mendatangkan pengacara, mendatangkan perema untuk mendatangkan pasukan untuk mengganggu kami di sini. Tidak dapat mengendalikan emosinya, membawa preman. Adakah negara kita berdiri atas data? Baik, supaya wartawan paham. Ada wartawan di sini. Pengacara ini dari Rita Brand juga jelas. Dia mendalilkan bahwa ini kan ada SP3. Karena kami sudah melaporkan di Polda waktu itu, maka pihak dari Rita Brand pengacaranya Nurul Nixon melakukan pra-peradilan terhadap laporan klien kami waktu itu. Nah, keluarlah surat SP3 di sini. Tertulis di situ bahwa tidak cukup alat bukti pasal penyerobotan di Polda. Sehingga ketika ada lagi masuk di sini, saya akan buktikan baru lagi, akan melakukan pelaporan ulang sprint baru. Dan saya baru dia masuk lagi, Pak, saya pasang papan bicara di depan. Saya akan laporkan ini hari. Nah, yang kedua, harus kita pahami putusan peradilan terkait dengan masalah penetapan tersangka itu diuji bukan mengenai objek sengketa. Ya, wartawan ya, tidak masuk dalam objek sengketa. Perdata dan pidana harus dibedakan. Kalau berpidana adalah perbuatan. Ya, pidana adalah perbuatan, perdata adalah keinginan. Kalau berdasarkan pidana, saya menanda peradilan, saya pidana, itu pidana perbuatan. Sekarang satu saja saya minta sama dia, ada nggak bukti kepemilikan yang diakui oleh negara, sertifikatkah, apakah, perlihatkan kepada kami. Kalau memang sertifikatnya saudara masuk ke area kami, saya legowo, ambil itu tanah, yang penting perlihatkan sertifikat, turunkan BPN. Saya juga begitu. Saya memperlihatkan sertifikat, saya turunkan BPN tolong. Saya punya sertifikat. Tolong ukur di mana sertifikat saya. Kalau kita berbicara putusan, berbicara apa, silakan gugat di pengadilan, laporkan saya. Melaporkan kami Rita Brand dalam hal ini, klien saya bahwa dia merusak tanah Bapak. Itu yang harus dilakukan, Pak. Laporkan buat LP di Polda, dimanapun sampai pengadilan Tuhan saya itu. Itu yang saya inginkan, jangan menghalangi kami. Jangan menghalangi pembongkaran kami. Karena ada pasal di depan, 5 pasal saya lantangkan di depan. Ketika saya ini mencoba dilarang, itu terlihat. Saya akan, apapun yang terjadi, saya akan bertahan sampai titik darah penghabisan.
saya bapak pengacara tolong, kalau memang punya bukti litabren sampaikan. Ada sertifikatku Pak, masuk juga. Nah itu perlu kita lihat mana sertifikatnya. Tolong wartawan ini, semua halayak yang ada mendengar harus berbicara secara fakta. Pengacaranya kemarin berdebat sama saya lari Pak. Sekarang ada pengacara baru ini. Makanya perlu edukasi saudaraku semua supaya paham kebenaran yang hakiki di mana. Kita lihat sertifikat, tidak boleh orang mengacu pada apapun. Kita harus bicara sertifikat. Kalau memang merasa punya hak di dalamnya, ada kewarisan, ada segala macam, batalkan sertifikat, saya mundur. Itu Pak yang pertama. Jadi tolong, jangan kalau memang kita mau lanjut perbincangan ini, kita berbicara di polisi. Supaya ada endingnya. Kalau memang kita mau lanjut pembicaraan ini dengan hormat pengacara, saya minta kita bicara di polsek. Ada wasit. Kalau kita berbicara di sini ini tidak ada ketemu. Kalau kita tidak mau mendengar karena kami sertifikat. Tapi kalau kita saudaraku, pengacara rekan sama rekan, kita berbicara di polisi supaya jelas. Supaya karena ini ada negara di sini, ada kepolisian, ada pengadilan. Mungkin segitu cukup. Silakan Pak. Pak Nasir. Menjawab tadi kan, bahwa tadi kan dikatakan bahwa seolah-olah jangan menghalangi mereka oleh karena kami tidak mempunyai bukti kepemilikan kan gitu. Seolah-olah sertifikat itulah bukti yang mutlak gitu, rasanya gitu, saya tangkap. Tetapi harus kita pahami bahwa ini sudah keluar putusan pengadilan yang lebih awal kekuatan inkrahnya dibandingkan putusan perkara kepemilikan yang tentang hak tagih itu. Kan gitu, itu kan menjadi sumber sampai kemudian lahir ini sertifikat. Itu sumbernya di situ. Sabar dulu. Sekarang kan saudara mau mengatakan bahwa seolah-olah harus ada sertifikat. Selain itu tidak bisa. Artinya kalian mengabaikan ini putusan pengadilan. Sabar dulu Pak, belum selesai. Jadi begitu, ya dengarkan saya dulu. Ketika diminta tunjukkan bukti kepemilikan, ini bukan bukti kepemilikan. Oke, jadi Jelaskan putusan ini adalah bukti kepemilikan. Jelaskan dulu. Putusan Dengar belum selesai. Bahwa putusan mempunyai 3 kekuatan. Pertama kekuatan sah dan mengikat, kedua kekuatan pembuktian, ketiga kekuatan eksekutorial. Jadi kalau memang menyatakan bahwa apa bukti kami ini bukti. Yang mana kami katakan tadi bahwa pertanyaan saya, apakah putusan itu bukti kepemilikan? bukti kepemilikan sertifikat sebagai surat tanda bukti yang berhak. Tapi ini sifatnya mempunyai kekuatan pembuktian. Bedakan. Jadi kalau ditanya bahwa bagaimana bukti, ini bisa kita jadikan bukti. Oke. Jadi putusan ini bukan bukti kepemilikan, Dapat tetapi kita jadikan bukti. ya tetapi bisa dijadikan bukti. Oke. Iya. Cukup Jadi ya? jadi jangan menganggap bahwa seolah sertifikat lah dengan sertifikat lah yang segala-galanya. Dengan begitu, dengan kata lain bahwa kita juga dianggap sebagai orang yang berhak. Oke. Kan gitu. Orang yang berhak Saya tanggapi. atas objek sengketa. Saya tanggapi. Karena kenapa? Objek Bisa sengketa, saya tanggapi dulu, jangan melebar. objek sengketa dalam perlawanan ini salah satunya kan yang saya sudah jadi tanggapi dulu. sertifikat ini. Saya tanggapi dulu. Jadi putusan ini bukan bukti kepemilikan. Coba, jadi teman-teman wartawan sekali lagi, putusan ini Saya tidak kata, coba bukan dengarkan. bukti kepemilikan, Saya dengarkan. tetapi bisa dijadikan bukti. Dengarkan saya dulu. Bagaimana? Begini. Putusan itu mempunyai 3 kekuatan, Iya. Pak. Pertama kekuatan sah dan mengikat. Kedua mempunyai kekuatan eksekutorial. Ketiga mempunyai kekuatan pembuktian. Nah, pembuktiannya apa? Itu dari pertimbangannya. Diktumnya menyatakan bahwa dalam konteks perlawanan tadi itu para pelawan dan terlawan adalah ahli waris yang sah dari siapa? Martin Lita dan Rit Karuru ya. Oke. Karuru. Pertanyaan Nah, saya, yang- apakah ini bukti kepemilikan, saudara, ataukah bukti sebagai acuan untuk mengajukan gugatan? Saya bertanya, apakah ini Enggak, tidak pertanyaan dijadikan? saya itu, Apakah ini tidak mempunyai kekuatan Enggak, pembuktian? Ini kan Saya berbicara bertanya dulu. dulu kepemilikan. Apakah ini Tadi bukan saudara Jadi mengatakan, begini, saya potong begini. Saya potong. Iya. Kita begini sampai malam, besok kita selesai. Gimana? Setuju kan? Nah, sekarang kan gitu ketemu ini sudah kan? Satu saya minta ketika berkegiatan kita berproses. Tidak bisa Pak Iwan. Jadi, saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu ya, supaya jelas. Enggak, saya supaya saya tidak lupa. Jadi saya mau jelaskan. Mungkin pengalaman saya kurang. Barusannya ada. Kalau ada putusan untuk memperjelas lagi terkait masalah kepemilikan dan terkait dalam hasil putusan ini, saudara harus di pengadilan minta fatwa, Eksekusi lah. penjelasan.
supaya kita tidak berdebat seperti ini. Ya, apakah fatwanya pengadilan mengatakan betul ini adalah bisa dijadikan dasar? Jadi buat fatwa. Ini pengalaman saya. Saya tidak berdebat, tapi pengalaman saya buat fatwa supaya kita tidak berbicara berandai-andai. Ya, buat fatwa, bawa ini ke pengadilan. Ketua pengadilan tolong keluarkan fatwa terkait penjelasan putusan ini. Sebentar. Saya tanggapi juga sedikit lagi ya. Ini putusan ini antara dia bersaudara. Harus dipahami. Putusan ini dia bersengketa pada dia saudara sengketa. Tidak ada hubungannya dengan pemilik sertifikat. Pahami? Salah satu objeknya itu di perkara kepailitan itu, Yang Pak. penting di sini tidak ada di sini dalam pemilihan sertifikat. Yang ada di sini adalah ini sengketa diwaris 2012. Dari mana itu sumbernya itu sertifikat kalau bukan dari perkara kepailitan? Perkara kepailitan bukankah salah satu objeknya? Saya dapatkan dari salah lelang. Mendengar kok. Saya dengar. Salah lelang. Dengar. Ini sertifikat, mendengar kok dah. Sertifikat, tapi jangan juga abaikan. Berapa lama kau jadi pengacara? Sabar. Berapa lama kau jadi pengacara? Persoalan berapa lamanya, Pak? Kamu ini berapa lama jadi pengacara? Sertifikat pun saya minta. Mana sertifikat? Bukan persoalannya, Pak. Bukan, nggak bisa. Saya tanya kau dulu. Kau bicara soal ngomong saja. Sertifikat, Pak. Nggak Kurang bisa. ajar ini pengacara baru ini, tidak tahu yang mana sertifikat, mana putusan. Nggak bisa, Pak. Pahami yang mana sertifikat, mana putusan. Jangan abaikan putusan, Pak. Jangan abaikan putusan, Pak. Jangan abaikan putusan. Jangan abaikan putusan. Tidak boleh abaikan putusan. Tidak boleh. Nixon saja jago-jago 10 tahun berperkara dengan melawan saya. Ujilah Kamu ini kita. kalau memang kalah. Sabar dulu. Hah? Tidak. Boleh. Jangan begini. Tidak bisa saya Pak begini caranya. Sertifikat. Bawa ke polisi, kita ke polisi. Polda kalau perlu. Sudah. Saya pengacara sih nggak mau malu Pak bilang. Sama. Siapa yang mau malu? Nixon saya nggak suka kalau begini caranya Pak. Berdebat dia melawan saya. Sertifikat yang terpenting. Jangan melawan saya. Mau apa? Masuk ke Rangga. Sudah. Ada sering suruh semua kota. Satu kali juga kasih. Sertifikat Pak. Tidak boleh. Kasih saya di mana sini? Masih mungkin. Masih bohong. Boleh begitu. Apa ini? Kita di dalam. Apa ini? Saya di dalam. Pengacara jangan. Jangan pegang. Jangan kenapa? Kita kerja di sini, hargai di sini. Jangan nggak begini cara. Hargai. Kalau memang harus kita ke polisi. Apa? Ya aja ke polisi dia tidak Saya mau. kerja di sini. Mas, diam. Saya cari uang. Kita baru kenal, baru mau ganggu kita di sini. Nggak bisa di stop. Sertifikat mana? Kenapa kita buktikan? Toh? Sertifikat mana? Premanisme yang terjadi seperti ini yang mau kita luruskan. Toh? Ya. Kita lihat. Pengacara kalau memang pengacara profesional tidak emosi, ini saya contohkan. Nah, ini contoh. Ini pengacara profesional, tidak mengedepankan emosi. Ini yang saya mau bilang. Ya. Itu. Kalau memang buktimu sudah jelas, kenapa kau emosi? Hah? Itu. Ini saya salut. Ini, saudara, itu pengacara seperti itu. Kalau pengacara model kayak tadi, saya pertanyakan. Hah? Tuh? Bagaimana? Saya bantu. Ya. Tapi kalau model saudara tuh tadi saya. Nggak ada emosi. Nggak ada emosi. Ini rekan-rekan wartawan, ini lihat contoh profil seorang advokat lawyer yang bagus. Ya. Tapi rekan saya tadi saya sama advokat. Jadi Kita sudah bersepakat tadi bahwa Iya. kita tidak anu. Jadi teman-teman, di sini tidak ada keributan. Saya luruskan tidak ada keributan. Cuma ada yang terpancing emosi. Nah, Ya, oleh karena salah satu itu, rekan kita, salah satu rekan advokat kita dari lawan di sebelah terpancing emosinya. partner saya ini, Ya. Gitu. saya kasih tenang. Sudah. Saya malu. Nanti kita ketemu di pengadilan saja. Saya malu. Sama-sama buktikan. Saya malu. Yang kau tata, Ya. saya kasih tenang di sebelah supaya tidak ada. Oh, tidak ada masalah. Sekarang kan kita yang naik. Sekarang kan. Hah? Saya kira begitu. Yang memang kita ini. Kita sudah bukti. Ya kan? Kita buktikan.
supaya kita berbanyak maju. Tapi izin bang, tadi ada ribut-ribut kenapa itu bang? Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Ya, apa yang ditanyakan oleh saudaraku Dinda rekan media ini sangat baik. Tadi terjadi mediasi antara pihak kami dari Lita Brand sebagai kuasa hukum dengan pihak dari sebelah Atiraja, Ferdi CS dengan kuasa hukumnya. Saya sangat salut dengan salah satu rekan pengacara itu tadi, Pak Nasir. Itu seorang pengacara yang berintelektual yang bagus, ya, mengedepankan komunikasi, ya, non-litigasi yang baik. Tetapi salah satu pengacara yang satu tadi itu mengedepankan sifat premanisme, ya, arogansi. Ketika kami membuktikan bahwa putusan ini juga mempunyai kekuatan hukum, ya, dia tidak dapat mengendalikan emosinya, membawa preman. Adakah negara kita berdiri atas dasar preman? Itu. Kalau memang pengacara berintelektual dan paham hukum, mari kita buktikan. Ada jalurnya, ya. Saya pribadi sebagai kuasa hukum dari Lita Brand, saya sudah menyurat ke Polda, Polrestabi dan seterusnya. Kami hanya sesama advokat lawyer, wajar kita bertemu, mencocokkan data, fakta. Oke, jabat tangan, kita menuju ke meja hijau, buktikan kepemilikan yang sah. Ya. Itu. Jadi Demikian. ya terkait ini Pak, selanjutnya mau dikemanakan ini Pak ini terkait Ini akan berlanjut sampai apa yang menjadi alat hak atau hak milik dari klien saya itu dikembalikan. Dan proses penyerobotan memasuki wilayah yang menjadi status quo ini secara semena-mena akan saya proses. Siapapun orangnya, ya. Negara kita berdiri bukan atas dasar premanisme. Itu. Pak tadi dia berbicara terkait sertifikat, maksudnya gimana Pak itu? Sertifikat itu lahir akibat dari kepalitan. Tetapi kepalitan tidak bisa berdiri atas hak ahli waris orang lain. Nah, itu mungkin dapat dijelaskan oleh rekan saya. Nah, Jadi kan dengan begini, ya. yang sedikit kita persoalkan itu, kayak kita dianggap bahwa dilarang masuk atau seolah-olah janganlah masuk ke lokasi ini oleh karena kami tidak mempunyai sertifikat, seolah-olah mengabaikan putusan pengadilan yang kami ajukan. Tadi kami sudah jelaskan bahwa dalam konteks dua putusan pengadilan ini kan dua kasus yang berbeda, satu kepailitan, satu dalam konteks perdata perlawanan. Nah, putusan perkara perdata perlawanan itu lebih dulu lahir, lebih dulu ingkrah. Nah, lebih dulu ingkrah yang pada intinya dia menyatakan di situ di dalam putusan itu bahwa para pelawan di dalam perkara perlawanan ini dengan terlawan adalah ahli waris yang sah. Ingat itu, ahli waris yang sah dari siapa? Dari Martin Lita dan Ripka Ruru ya. Ahli waris yang sah dari Martin Lita dan Ripka Ruru kan 3. Lita Brand, klien kami, dengan 2 orang lainnya tapi sudah digantikan oleh ahli waris lainnya. Nah, berdasarkan putusan itulah kemudian diajukan permohonan eksekusi oleh para pemohon untuk diajukan eksekusi. Terjadilah eksekusi secara sukarela. Tadi kami sudah perlihatkan. Nah, yang kami sesalkan bahwa bukti surat-surat yang kami perlihatkan itu diabaikan dengan hanya mengatakan seolah-olah bahwa sertifikatlah yang harus dipertunjukkan gitu. Saya katakan tadi bahwa ini putusan dia mempunyai 3 kekuatan, Pak. Pertama, dia mempunyai kekuatan sah dan mengikat. Kedua, dia mempunyai kekuatan pembuktian. Jadi kalau mau ditanya apa buktinya kalian, kita pertunjukkan ini. Karena salah satu kekuatan dari putusan adalah mempunyai kekuatan pembuktian. Dan ketiga mempunyai kekuatan eksekutorial. Itu tadi makanya kita pertunjukkan tentang penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar. Jadi kalau kita dibilang bahwa jangan datang ke sini oleh karena kalian tidak punya sertifikat, artinya dia mengabaikan putusan yang lain gitu. Ini padahal kan sudah ada putusan pengadilan gitu. Ngerti kan? Jadi kita bedakan antara putusan yang tentang utang piutang dengan putusan tentang sengketa kewarisan yang dalam konteks perlawanan. Itu harus dibedakan. Gitu. Jadi maksudnya gini Bang, katanya Pak Ferdi beli dari kurator. Gimana? Maksudnya itu gimana? Bisa dijelaskan sedikit terkait itu? Beda. Ya. Jelaskan saya. Bisa dijelaskan. Jadi dibeli lewat kurator karena memang klien kami pada saat itu memang bukan di PKPU di Kepalitan, ya. Jadi saya juga tidak salahkan dia beli lewat kurator pindah. Iya. Itu benar. Tetapi yang saya sesalkan bahwa dalam perkara pembelian lewat kurator ini kan ada proses hukum yang berjalan. Ya. Proses hukum yang berjalan ini dan bahkan sampai
lapor di Polda kami, klien saya, dan itu kan dihentikan penyidikannya dengan penyerobotan, ya. Nah, jadi status barang ini masih status quo. Tidak boleh baik saya maupun dia langsung masuk seenaknya bawa preman. Ya. Ya, kalau memang dia orang yang betul-betul bersih, kenapa lah Anda tidak gugat saya di pengadilan? Ya, seperti itu. Atas penguasaan kita punya. Iya, atas penguasaan klien saya, ahli waris. Ya. Tambahkan itu, Pak. Iya. Oke. Nah, dan dalam konteks penguasaan itu tadi kan sebenarnya kita punya para pelawan yang menang tadi, para pelawan yang berperkara dalam konteks perlawanan dilaporkan atas penguasaan ini, termasuk kita punya klien kan dilaporkan, yang para pelawan itu dilaporkan oleh dilaporkan atas dugaan tindak pidana penyerobotan. Nah, Perusakan. artinya kan mereka mau membuktikan bahwa ada tindak pidana yang kami lakukan. Nah, tapi apa hasilnya itu tidak ada, Pak. Hasilnya nihil. Melalui apa? SP3 dari Polda Sulsel. Kita perlihatkan ya. SP3 dari Polda Sulsel itu menyatakan bahwa perkara dugaan tindak pidana atas laporan ini, yang nama pelapornya itu siapa ini? Pelapornya Chandra Hanson. Kemudian terlapornya Lucky Sapetau, ya kan? Yang para pihak di dalam sengketa perdata perlawanan itu dinyatakan bahwa dihentikan oleh karena tidak terdapat cukup bukti. Tidak cukup bukti. Oke Pak, terakhir terkait persoalan ini seperti apa nanti harapannya? Harapan janganlah emosi. Harapan saya sebagai seorang advokat yang profesional, ya, yang memang seorang intelektual, ya, janganlah mengedepankan emosi. Sekalipun Anda lahir mungkin bersama-sama dengan rekan-rekan Anda yang saat ini berjaga di sini, tapi kedepankanlah intelektual Anda, humanis, ya. Kalau pengacara mengedepankan emosi, jadi suatu pertanyaan besar ke saya. Sekalipun Anda mengatakan bahwa Anda sudah puluhan tahun beracara, Anda mempermalukan diri Anda di depan rekan-rekan media maupun orang yang tidak sama sekali paham hukum. Siap. Itu aja. Oke, siap. Pak pengacara tadi ada ribut itu. Kenapa masalahnya sampai bisa ribut itu Pak pengacara? Jadi begini, ini dari Lita Brand ini ada pengacara barunya Iya. yang baru datang, yang belum paham secara hukum, belum tahu masalah tanah, belum jelas secara bagaimana. Dia datang mau menyuruh kami berhenti membongkar rumah kami, lain kami. Saya juga bingung apa alasannya sehingga dia memerintahkan kami untuk berhenti bekerja. Nah, pada prinsipnya kami di sini punya alasan yang jelas. Iya. Itu adalah sertifikat kami milik. Ketika kami suruh berhenti kami itu tidak ada dasarnya, tidak ada dasar hukum yang memberikan perintahkan ini berhenti. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kalau memang dia merasa pengacara, merasa bahwa dia adalah orang-orang yang pintar hukum, laporkan kami. Silakan melapor di Polda, silakan melapor gugat kami untuk masalah pembongkaran ini. Karena yang bisa memberhentikan ini pembongkaran ini rumah kami adalah perintah pengadilan ataupun polisi. Jadi begitu seperti itu. Iya. Tapi waktu pengukuran Pak pengacara ada saya dengar tadi bahwa kok dilakukan pengukuran atau dilakukan pembongkaran sedangkan tidak ada perintah pengadilan. Seperti apa tanggapan tas sendiri? Mengapa dilakukan pengukuran? Karena pihak dari kami sudah melakukan kesepakatan. Pihak di sebelah Lita Brand dalam hal ini diwakili oleh anaknya, Sirion, yang jadi saksi adalah Bimas setempat. Kami sepakat untuk melakukan pengukuran ulang dari BPN, Badan Pertanahan Negara Kota Makassar. Kenapa? Sehingga ada pengukuran, dia tidak menghilang, dia kabur semua. Justru dia mendatangkan pengacara, mendatangkan preman untuk mendatangkan pasukan untuk mengganggu kami di sini. Sehingga kami akan melapor ini, kalau dia masuk lagi, kami akan laporkan dia. Iya. Dari terakhir Pak pengacara, harapan Pak pengacara terkait peristiwa tadi itu kayak gimana? Saya berharap kepada halayak maupun dari pihak Lita Brand maupun pengacara, legowo lah. Janganlah pakai cara-cara premanisme. Itu tidak dibenarkan oleh hukum. Kalau Anda merasa memiliki alasan, memiliki ini bahwa ini adalah hak Anda, silakan gugat kami di pengadilan atau laporkan. Sehingga kami tahu di mana kesalahan itu. Cukup, saya rasa cukup. Harapan saya legowo lah. Ini tanah tidak dibawa mati. Saya harapkan ini persoalan tanah, jangan selalu mau bagaimana. Tanah nanti yang akan menjepit kita. Jadi kalau kamu tidak punya alasan dan kamu harus legowo,
Seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak Pak pengacara.